Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari uji hipotesis yang berkaitan tentang dasar-dasar uji hipotesis, langkah-langkah uji hipotesis, uji Z dan uji T. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan ilmiah sementara terhadap suatu fenomena yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya secara empirik, di mana nanti uji hipotesis itu dilakukan untuk menyimpulkan, menerima, atau menolak suatu hipotesis. Ketika kita mempunyai suatu populasi, kita membutuhkan sampel dan beberapa informasi sebagai bukti yang nanti kita gunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Dan nanti pengujian hipotesis tetap dihadapkan kepada keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis. Suatu hipotesis itu diterima bukan karena hipotesis itu benar, tapi terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut. Di lain pihak, ketika nanti kita menolak suatu hipotesis, bukan berarti hipotesis itu salah. Hal itu terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut. Di layar saya sudah menyiapkan langkah-langkah pengujian hipotesis yang saya gambarkan dengan bentuk flowchart. Kita mulai dari pertanyaan, berapa banyak sampelnya? Apakah lebih dari 30? Ketika iya, maka kita melakukan uji Z. Selanjutnya pertanyaan lagi, apakah pengujiannya itu satu arah? Jika iya, maka kita melakukan perhitungan Z hitung dan kita mencari nilai Z tabel berdasarkan nilai taraf nyata atau alfa. Nanti Z tabelnya adalah Z alfa atau negatif Z alfa. Jika pengujiannya itu dua arah, maka kita mencari Z hitung dan Z alfa per 2. Untuk mencari Z tabelnya, kita mencari nilai positif Z alfa per 2 dan negatif Z alfa per 2. Apabila banyak sampelnya itu tadi tidak lebih dari 30, maka kita melakukan uji T, di mana kita tetap menanyakan apakah pengujiannya itu satu arah atau tidak. Jika iya, maka kita membutuhkan perhitungan T hitung dan T tabel, di mana T tabel nanti kita membutuhkan derajat kebebasan dan alfa. Jika pengujiannya itu dua arah, maka kita membutuhkan T hitung dan T tabel, di mana T tabelnya itu berdasarkan derajat kebebasan dan alfa per 2. Kita mencari Z tabelnya untuk hasil yang positif dan hasil yang negatif, atau nilai yang positif dan nilai yang negatif. Dari nilai itu kita nanti bisa menentukan apakah kita menerima atau menolak hipotesis. Nah, langkah awalnya adalah membuat hipotesis 0, hipotesis alternatif, menentukan statistik uji, menentukan arah pengujian. Yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Jadi taraf nyata nanti yang menentukan adalah si peneliti itu sendiri. Ketiga, menentukan nilai kritis atau daerah penolakan. Yang keempat, menentukan nilai statistik hitung. Kalau tadi ada Z hitung dan ada T hitung. Yang kelima, membandingkan nilai kritis dengan nilai statistik hitung sebagai dasar keputusan dalam menolak atau menerima hipotesis. Kita mulai dari yang pertama, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif.
Hipotesis nol itu adalah hipotesis awal, di mana hipotesis ini yang diharapkan akan ditolak. Hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang ingin kita terima. Hipotesis nol itu nanti ditulis dalam bentuk persamaan, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu bisa ditulis kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan. Jika H0 nya itu sama dengan dan H1 nya itu lebih dari sama dengan, maka arah pengujiannya satu arah dan dia dikatakan uji pihak kanan. Jika H1 nya itu kurang dari, maka arah pengujiannya dikatakan sebagai uji pihak kiri. Jika H0 nya sama dengan dan H1 nya tidak sama dengan, maka dikatakan arah pengujiannya dua arah. Untuk menentukan statistik uji, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang uji T dan uji Z, di mana nanti kita akan menentukan statistik ujinya berdasarkan banyak sampel, seperti yang saya bilang tadi, apakah lebih dari 30 atau kurang dari 30. Selanjutnya adalah menentukan arah pengujian. Nah, dia dikatakan tadi satu arah, dikatakan pihak kanan. Kenapa? Karena nanti daerah penerimaannya ada di sini. Daerah penerimaan H1 artinya adalah daerah penolakan H0. Di sini dikatakan sebagai daerah penerimaan H0 atau daerah penolakan H1. Ini dikatakan uji pihak kiri karena nanti yang sebelah kiri ini yang akan membuat kita menerima H1 atau kita menolak H0. Ketika nanti ujinya itu dua arah, pengujiannya itu dua arah, maka kita membutuhkan dua nilai z-tabel yang positif dan z-tabel yang negatif sebagai pembatas daerah penerimaan H0. Ketika nanti nilainya ada di sini, z hitungnya atau z hitungnya nanti nilainya ada di sini, maka kita akan menerima H1, artinya kita menolak H0. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu sebenarnya adalah batas toleransi yang bisa diterima dari hasil hipotesis yang dilakukan. Jadi semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi juga penolakan hipotesis nol yang akan diuji atau hipotesis yang akan diuji. Besarannya itu dinyatakan dalam bentuk alfa, dan taraf nyata itu sendiri biasanya disimbolkan dengan alfa. Contohnya kita punya alfanya adalah 1%, berarti alfanya sebenarnya adalah 0,01 dan seterusnya. Ketika nanti alfanya itu adalah 1%, berarti kita memberikan toleransi kesalahan itu sebesar 1%. Berarti tingkat kepercayaan uji hipotesis kita itu 99%. Selanjutnya, menentukan nilai kritis atau daerah penolakan. Nah, ketika tadi kita punya H0 nya itu sama dengan dan H1 nya itu kurang dari sama dengan, maka wilayah kritisnya akan Z hitung harus ada di sebelah kiri negatif Z alfa atau Z tabelnya. Jika tidak memenuhi ini, maka H1 tidak kita terima, berarti kita menerima H0. Begitupun untuk yang ketika kasus ini pihak kanan, ya ini pihak kanan.
pihak kanan. Oke, kalau misalkan dia itu H0 nya sama dengan dan H1 nya itu tidak sama dengan, ini tadi dikatakan sebagai pengujian dua arah. Berarti nanti Z tabelnya kurang dari negatif Z alfa per 2 Z hitungnya, atau Z hitungnya itu nanti lebih dari Z alfa per 2. Nah, Z dan T itu sebenarnya sama untuk menentukan wilayah kritisnya. Hanya kalau tadi uji Z kita pakainya tabel Z, kalau uji T kita pakainya tabel T. Tabel Z kita hanya membutuhkan alfa atau alfa per 2. Ketika nanti kita menentukan statistik ujinya itu uji T, maka tabel T nya itu dicari berdasarkan derajat kebebasan dan alfa, atau derajat kebebasan dan alfa per 2, di mana derajat kebebasan itu adalah banyaknya data dikurangi 1. Nah, secara rumus pun nanti nilai uji statistiknya sama, Z ataupun T. Oke, itu ya. Jadi T dan Z itu sebenarnya nilai uji statistiknya sama. Yang membedakan adalah banyaknya sampel dan bagaimana cara kita mencari batas wilayah kritisnya. Yang terakhir adalah membandingkan nilai kritis dengan nilai statistik hitung sebagai dasar keputusan dalam menolak atau menerima hipotesis. Nah, pada keadaan sebenarnya ketika hipotesis itu benar, jadi H0 nya itu benar, tapi setelah kita uji ternyata H0 nya kita tolak, maka kita melakukan kekeliruan jenis 1 atau galat jenis 1. Akan tetapi ketika H0 nya itu salah, tapi diuji kita menerima H0 nya, maka kita melakukan kesalahan jenis 2 atau galat jenis 2. Contohnya, suatu pabrik susu merek Goldmead melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng bubuk susu yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau lebih kecil dari itu? Nah, dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku berat bersih per kalengnya sama dengan 125 gram. Jadi simpangan bakunya adalah 125, dimana dari sampel 50 kaleng itu yang diteliti diperoleh rata-rata bersihnya adalah 375 gram. Jadi kan pertanyaannya tadi adalah apakah masih tetap sama 400 atau sudah lebih kecil gitu ya. Jadi nanti misalkan kita kerjakan, kita bisa mengkonstruksi yang pertama adalah H0. H0 nya adalah rata-rata, berarti minimnya itu nanti sama dengan 400. Karena tadinya 400. Pertanyaannya adalah apakah sudah lebih kecil daripada itu. Nah, berarti nanti kita punya H1 dimana nanti mu-nya adalah kurang dari 400 pertanyaannya. Yang kedua, kita tahu bahwa itu ada alfanya adalah 5% atau 0,05. Setelah itu kita menentukan nilai kritis atau daerah penolakan. Yang ketiga adalah
nilai kritis atau daerah penolakan. Nah, daerah penolakan atau nilai kritis nanti kita menentukannya dengan tabel Z. Kenapa? Karena sampelnya itu terdiri dari 50 kaleng. Jadi banyaknya data itu lebih dari 30 kita melakukan uji Z. Nah, Z alfa, alfanya adalah 0,05. Berapakah nilai Z alfa 0,05? Kita lihat di tabel. Berapa nilainya ya? Nah, ini tadi nilainya adalah 0,05. 0,05 itu mana 0,05? Bukan ini, bukan itu 0,49 ya. Nanti bukan 0, mana 0,05 nih, didekati oleh ini, mendekati 0,05. berarti kita pilih berapa ini? Negatif 0,65. Berarti kita nanti punya Z 0,05 itu adalah negatif 1,65. Kenapa kok tidak ini? Boleh saja, ini boleh saja negatif 1,64. Oke. Tadi kita tahu bahwa Z 0,5 itu adalah negatif 1,64. Itu berarti kalau misalnya kita gambarkan, kita lihat ini, di sininya adalah negatif 1,64 gitu ya, negatif 1,64. Ingat di sini adalah menerima H0, di sini adalah menolak H0 gitu. Setelah kita mencari daerah kritisnya, yang keempat adalah mencari nilai statistik ujinya. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan X bar per mu0 per S per akar N gitu. 375 ini adalah X barnya, mu0 itu adalah rata-rata awalnya, N nya itu adalah banyak datanya, dan S nya adalah simpangan bakunya gitu. Tadi tinggal kita masukkan, kita punya 375 dikurangi 400 dibagi 125 per akar 50. Kita dapatkan hasilnya adalah, sudah saya hitung, negatif 1,41. Ingat bahwa tadi grafik kurvanya adalah seperti ini, dimana di sini adalah negatif 1,64. Di sini kita dapatkan negatif 1,41 gitu. Ketika datanya tadi itu di sini nanti, maka di sini H0 ditolak. Ketika datanya Z hitungnya ada di sini, maka kita H0 nya diterima. Nah, setelah kita hitung nilai uji statistiknya atau Z hitungnya kita cari, kita tahu bahwa nilainya ternyata ada di daerah penerimaan H0. Berarti yang terakhir kita tahu bahwa nanti kesimpulannya adalah H0
diterima. Harus diterima artinya apa? Berarti berat bersih rata-rata kaleng susu itu tetap 400 gram. Nah, tadi untuk ujinya itu kan satu arah artinya daerahnya kan ada di sebelah kiri, karena tadi mintanya adalah kurang dari. Ketika nanti di soal itu dia ingin membuktikan lebih dari, berarti nanti daerah penerimaan H1 nya akan ada di sebelah sini. Jadi nanti Z hitungnya itu harus lebih besar dari Z alfa gitu. Jadi untuk kasus ini satu arah ini adalah pihak kiri. Nanti kalau misalkan pihak kanan tinggal kita bandingkan Z hitungnya lebih dari Z alfa atau tidak. Selanjutnya, sebuah sampel terdiri dari 15 kaleng susu. Oke, berarti ini adalah N. Memiliki rata-rata berat kotornya adalah berarti ini adalah X barnya. Dan standar deviasinya adalah 0, berarti ini adalah simpangan bakunya atau S. Jika digunakan taraf nyata 1%, dapatkah diterima bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg per kaleng. Oke, pertama kita tulis H0. H0 nya apa? Terkait tentang rata-rata. Mu nya sama dengan berapa? Sama dengan 1,2. H1 nya adalah mu nya tidak sama dengan 1,2. Berdasarkan informasi ini, alternatifnya tidak sama dengan 1,2 itu ya. Berarti ini adalah dua arah. Ingat, ketika datanya itu N nya itu kurang dari 30, maka kita melakukan uji T. Yang kedua, kita sudah tahu di situ alfanya adalah 0,01. Kenapa? Di situ dibilang adalah 1% gitu ya. 0,01 nanti kita bagi 2 menjadi alfa per 2 nya adalah 0,05 ya, 0,05. Yang ketiga, nanti kita akan menentukan daerah penolakan atau kita menentukan nilai kritisnya. Oke, kita lihat T-tabelnya tadi derajat bebas dengan alfanya per 2 karena dua arah, maka di sini alfanya per 2, berarti ini adalah 0,005. derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya itu adalah banyaknya data dikurangi 1, artinya 14 gitu ya. Nah, berarti kita cari T-tabelnya untuk 14,0,005. Nah, berapa nilainya? Saya sudah menyiapkan tabel T-nya di sini. Nah, kita lihat untuk data atau DK-nya, DK atau DP nanti 14 ya. Saya tarik garis dulu. Terus tadi alfanya adalah 0,05 ini. Gitu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa 2,977 itu adalah nilai T-tabelnya. Oke.
ini adalah negatif berapa tadi, negatif 2,977, yang di sini adalah positif 2,977 gitu ya. Daerahnya di sini adalah daerah penerimaan H0. Di sini H0 diterima, selain itu H0 ditolak. Ini H0 ditolak, ini H0 ditolak. Oke, langkah keempat itu adalah menentukan nilai statistik uji atau nilai T hitungnya. T hitung itu rumusnya seperti Z hitung X bar min mu 0 per S akar N per akar N. Ini tadi X barnya adalah 1,208 dikurangi mu 0 nya adalah 1,2 per S nya tadi berapa S nya ya, ini 0,02 per akar N nya adalah 15. Hitung dapatnya adalah itu jawabannya adalah 0,0051. Saya tulis ini jawabannya adalah 0,0051. Tadi kita punya daerah kritisnya atau nilai kritisnya adalah negatif 2,977 dan positif 2,977 gitu ya, 2. Setelah kita hitung ternyata nilai T hitungnya itu tadi adalah 0,0051, dimana dia ada di daerah penolakan H1 atau ada di daerah penerimaan H0. Artinya kita kesimpulan menerima H0. Menerima H0 artinya rata-rata berat kotor satu kaleng itu adalah 1,2 kg gitu ya. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.